Halo sahabat Kepo, jumpa lagi bersama kami dalam acara Kertara Jasa Podcast. Sebagai host pada malam hari ini, saya telah ditemani bersama Bapak Arianto Firnadi. Kita akan berbincang bersama narasumber yang sangat spesial sekali pada malam hari ini, kurang lebih selama 2 jam ke depan, dengan topik yang sangat menarik, yaitu dunia ini diciptakan oleh siapa? Nah, pada malam hari ini telah hadir narasumber kita, datang langsung bersama kami di studio Kepo pada malam hari ini. Nah, selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya Bante? Kabar baik, terima kasih ya Malam Pak Ari. ini kita akan yang satu topik yang luar biasa menarik. Nah, ini pertanyaan sangat besar ini Bante. Iya betul. Ya, tapi Bante untuk mengawali bincang kita, ini Iya, terima kasih terutama untuk Kepo Kertara Jasa Podcast yang mengundang saya untuk malam hari ini menjadi narasumber. Terima kasih kepada kedua moderator. Ya, kalau kita bicara tentang alam ya, itu memang agak gimana ya, karena ada sisi spekulatifnya juga. benar Bante. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks yaitu ajaran Buddha. Karena tentunya nanti yang akan kita bicarakan tidak hanya sekedar alam secara umum, tetapi bagaimana agama Buddha, ajaran Buddha itu melihat. Kalau kita berbicara tentang alam, sebenarnya di dalam ya terutama di Pitaka itu ada satu istilah yang kita kenal sebagai loka. Nah, loka itu adalah alam. Dan kalau kita perhatikan istilah loka ini memiliki banyak makna sebenarnya. Ya memang secara harfiah loka itu artinya alam. Tetapi ketika kita melihat dari konteks yang berbeda, ternyata alam menurut ajaran Buddha itu memiliki banyak jenis. Ya, banyak jenis. Jenis ya Bante. Banyak jenis. Sehingga secara garis besar kemudian dirangkum oleh seorang Bante, yaitu pada abad ke-5 setelah Masehi, Siapa itu, Bante? yaitu Bante Buddhaghosa, ya Acarya Buddhaghosa yang menyusun kitab Visuddhimagga. Nah, beliau ini kita boleh mengatakan merangkum bahwa alam atau loka dalam agama Buddha atau menurut agama Buddha itu ada 3. Ada 3. Banyak Nah, banyak. Ini baru secara garis besar sebenarnya. Karena kalau kita jabarkan lagi ya sebenarnya banyak juga. Tapi secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah yang disebut Sangkara Loka. Nah, yang kedua adalah Satta Loka. Yang ketiga adalah Okasa Loka. 3 ini. Nah, apa yang dimaksud dengan Sangkara Loka itu adalah dunia dalam konteks sesuatu yang berkondisi. Nah, apapun yang dikatakan sebagai fenomena sesuatu yang sifatnya berkondisi, atau dengan kata lain muncul karena sebab, muncul karena kondisi-kondisi, itu disebut sebagai Sangkara Loka. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya kalau kita bicara Pancakanda, 5 gugusan, kemudian Ayatana, 6 landasan indera, kemudian juga bahkan Ataloka Dhamma, 8 kondisi dunia, itu bagian dari Sangkara Loka. Karena apa? Mereka muncul atas dasar kondisi-kondisi sebab-sebab. Jadi apapun yang sifatnya berkondisi disebut Sangkara Loka. Termasuk misalnya ketika bicara tentang 4 jenis makanan misalnya. Nah, 4 jenis makanan. Kan pernah kan Sang Buddha mengatakan Sabis Sata Ahara Tidika, bahwa semua makhluk itu survive, bertahan karena makanan. Artinya semua makhluk bertahan di alam tumbuh lahir karena makanan. Ada 4 jenis makanan. Yaitu ada consciousness, vinyana, kemudian ada pasa,
kontak, kemudian ada manuk sancetana, yang tidak lain adalah kehendak pikiran, atau dengan kata lain adalah karma itu sendiri. Dan juga ada memang makanan yang kita makan tiap hari, yaitu kabalingkara ahara. Jadi makanan yang sifatnya kasar yang kita makan, nasi dan sebagainya. Nah, 4 jenis makanan ini juga disebut sebagai sangkara loka. Luas banget. Jadi apapun yang sifatnya berkondisi disebut sangkara loka. Ini Mike. Termasuk juga sangkara loka. Ini ada. Jadi apapun yang berkondisi masuk dalam sangkara loka. Iya, jadi apapun yang berkondisi itu disebut sangkara loka. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang istilah loka dalam kitab suci agama Buddha atau Tipitaka, kitab ulasan, nah kita harus melihat ini istilah loka di sini konteksnya yang mana. Benar. Ya, jadi tidak harus loka itu adalah alam semesta yang umumnya orang melihatnya, harus melihat konteksnya. Nah, yang kedua adalah disebut yang tadi satta loka. Nah, satta loka artinya dunia dalam konteks makhluk. Ya, seperti kita manusia, binatang, bahkan mereka yang kalau kita sebagai Buddhis percaya dengan makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka, alam binatang, alam peta atau hantu kelaparan, alam surga, dewa, dan juga alam Brahma. Nah, makhluk-makhluk ini juga disebut sebagai loka. Nah, sehingga ketika Sang Buddha dikatakan memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk, tidak hanya yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, bahkan melihat bagaimana makhluk-makhluk ini memiliki kecenderungan yang berbeda-beda, memiliki kapasitas batin yang berbeda-beda, memiliki faculty yang berbeda-beda, kematangan pikiran yang berbeda-beda. Nah, konteks makhluk yang seperti ini, seperti kita-kita ini, itu adalah satta loka. Dunia dalam konteks makhluk. Nah, dunia dalam konteks makhluk ini pun juga disebut sebagai sangkara juga. Harus diingat. Ini makhluk sebagai dunia, itu juga disebut sebagai sangkara juga. Karena apa? Ini juga muncul karena kondisi. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah okasa loka. Okasa itu artinya space, ruang secara harfiah. Tetapi okasa loka di sini lebih mengacu kepada dunia dalam konteks yaitu place, tempat. Ya, jadi dalam konteks tempat. Jadi artinya adalah apapun yang kita kenal sebagai tempat, wilayah, itu dunia. Dan ini yang sebenarnya kebanyakan orang melihatnya. Dunia dalam konteks tempat, lokasi. Nah, seperti alam manusia. Seperti kalau dalam Buddhis ada istilah cakrawala. Cakrawala atau sering diterjemahkan sebagai universe, alam semesta. Atau ketika Sang Buddha mengatakan sahasi lokadatu, pernah dengar kan? Apa itu? 1000 tata surya. 1000 tata surya. Kita aja Iya. baru tahu satu ya, Pak. Betul. Iya. 1000 tata surya. Kemudian ada istilah dwi sahasi lokadatu. Itu apa? 1 juta tata surya. 1000 kali 1000. Dwi itu 2. Nah, ketika dikatakan dwi sahasi, nah artinya apa? 1000 kali 1000. Kemudian ada juga ti sahasi lokadatu. Itu adalah 1 miliar tata surya. Nah, istilah yang demikian, ada istilah lokadatu, karena loka. Ini mengacu kepada apa? Mengacu kepada tempat atau okasa loka. Dunia dalam konteks tempat. Ya, sekarang kita terutama di secara sains ya, secara ilmu pengetahuan kan kita mengenal ada tata surya kita kan yang ada matahari kemudian dikelilingi oleh 9 planet. Kemudian ada galaksi, ada mega galaksi kan begitu. Kemudian ada klaster yang terdiri dari banyak galaksi menjadi satu. Nah, ini sebenarnya yang dalam konteks Buddhis disebut okasa loka. Dunia dalam konteks tempat. Lokasi. Iya.
Ditambah lagi adalah tidak hanya dunia dalam konteks yang kita lihat secara kasat mata, tetapi juga yang tidak kelihatan. Nah, kita mengenal berapa? 31 alam kehidupan. Nah, alam-alam kehidupan ini juga disebut sebagai okasa loka. Jadi banyak. Kalau kita bicara tentang dunia, itu banyak. Sekarang pertanyaannya adalah dunia yang mana yang akan kita bicarakan, atau secara keseluruhan? Oh iya, harusnya. Iya. Karena kita tidak bisa memisahkan Oh, ya dalam konteks Buddhis kan. Ya. Biar Menarik sahabat sekali. kepo juga Biar sahabat kepo lebih sendiri paham mendengar. lagi. Dan sahabat kepo, kami ingatkan bahwa Anda nanti dapat menyampaikan pertanyaan Anda yang melalui live chat di YouTube STAB Harajasa. Nah, ini topik yang sangat menarik sekali ya. Kita akan kupas tuntas bersama Bante. Nah, Bante, selanjutnya ini tadi kan Bante sudah mengelaborasi bagaimana loka itu akan. Ya. Kita melihat dari dunia yang mana dulu ya. Iya, silakan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang yaitu dunia, kan kita bisa ya bicara dunia secara yang kita lihat secara material, yaitu yang tadi adalah okasa loka, yaitu lebih kepada okasa loka. Ada juga yang kalau kita perhatikan di dalam sangkara dan juga di dalam satta, itu the world of experience, dunia pengalaman. Ya, dunia pengalaman. Kalau kita bicara tentang dunia yang secara umum orang melihat, maksudnya yang secara umum orang ini mengerti apa itu istilah dunia, secara Buddhis memang dikatakan bahwa alam semesta ini sudah begitu lama. Jadi memiliki umur yang sudah begitu lama dan sudah mengalami kemunculan pelenyapan. Kemunculan Itu pelenyapan terjadi berkali-kali ya, Bante? tidak terhitung. Tidak terhitung. Iya. Iya. Maka ketika bicara tentang misalnya bumi yang sekarang kita pijak, Tempat kita ini saat ini. ya planet bumi yang kita Oh pijak. iya. Nah, ini telah disebutkan oleh Sang Buddha dalam salah satu sutta, yaitu Aganya Sutta. Nah, nanti Aganya Sutta. mungkin bisa Ya, membaca sahabat sendiri kepo ya. Nanti bisa mempelajari sendiri juga ya. Iya, Barangkali untuk menambah ilmunya ya. Nah, ingat ya, Aganya Sutta. iya. Silakan. Ya, Aganya Sutta itu terdapat di dalam 3 nikaya. 3 nikah. Ya, bagian yang terakhir kan ada 3 bagian toh. Ya, jadi ada Sila Kandawaga, Mahawaga, dan Patika Waga. Nah, dalam Patika Waga itu ada salah satu sutanya, Aganya Sutta. Nah, di sutta ini Sang Buddha menyampaikan bahwa dunia ini selalu mengalami yaitu pengempisan dan pengembangan. Jadi istilahnya Sangwata Viwata. Sangwata Viwata. Pengempisan dan pengembangan. Dan Seperti ya. bernafas gitu ya, Bante? Iya, seperti bernafas, betul. Gempes ya. Kembung kempis seperti kita meditasi kembung kempis. Ya, jadi Sangwata Viwata. Nah, ternyata hal semacam itu juga sebenarnya secara sains, ilmu pengetahuan juga telah disebutkan. Nah, secara sains itu dikatakan bahwa alam semesta ini sekarang sedang mengalami pengembangan. Pengembangan. Jadi kalau kita menggunakan istilah Buddhis, sedang mengalami viwata, pengembangan. Pengembangan ya, Bante. Iya. Nah, ini ditengarai dari mana? Dari konteks yang disebut sebagai Big Bang. Jadi dikatakan bahwa awal mula alam semesta itu muncul dari sebuah ledakan yang begitu besar. Dahsyat gitu. Dahsyat. Bang, begitu kan? Nah, kemudian dari situ kemudian muncullah planet-planet. Nah, sehingga ya planet-planet yang baru. Nah, sehingga sekarang mereka menggunakan alat tertentu bisa mendengar bagaimana antara satu planet dengan planet lainnya itu sedang sebenarnya saling menjauh dari sebuah ledakan. Tetapi kan ini ledakan alam semesta ya. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi sains juga berbicara. Berbicara begitu. Nah, dalam Buddhis dikatakan bahwa alam semesta itu ada pengempisan, ada pengembangan. Nah, ketika ada pengempisan di sini, Viwata, jadi antara satu planet dengan planet lainnya,
itu saling mendekat. Nah, inilah yang kemudian dalam Satak Surya itu disampaikan bahwa nanti dalam jangka waktu yang sangat panjang, sekarang matahari baru kelihatan satu. Nanti dalam jangka waktu yang sangat panjang akan muncul matahari kedua. Kemudian akan dalam jangka waktu yang panjang sekali akan muncul matahari ketiga. Bante, ini satu aja sangat panas ya, luar biasa ya. Makanya. Apalagi pas lagi summer gitu. Nah, sehingga Kalau 7 mungkin sudah Wah, tidak ada itu makhluk gimana? hidup ya, Pak. oh jangan 7, mungkin 2, 3 tidak ada makhluk hidup. gitu ya, Bang. Air Iya. sudah kering. Ya, sehingga dikatakan ketika 7 matahari sudah ada di sana, kemudian akan terjadi sebuah yaitu kehancuran. Ya, kalau orang mengatakan kiamat lah ya. Kiamat ya. Kiamat, kehancuran. Nah, ini yang tampaknya kalau kita korelasikan dengan teori Big Bang, ini seperti teori Big Bang. Terjadi ledakan. Nah, pada waktu itu yaitu terjadi ledakan yang begitu besar atau kehancuran bumi yang mana dalam Visuddhimagga yang hancur tidak hanya bumi saja. Begitu ya, Bante. Yang hancur dikatakan ada 100.000 miliar tata surya. Berarti hancurnya juga bersamaan, Bang. Ya, itu kehancuran yang ya kita nggak tahu ya, mungkin ngalami dulu mungkin ya. Tetapi dikatakan pada waktu itu akan ada kehancuran 100.000 miliar tata surya. 100.000 miliar. Kan itu luas sekali kan? Alam semesta yang sangat luas kan? Itu akan hancur. Tetapi apakah setelah hancur kemudian lenyap? Kemudian akan terus tidak ada? Tidak. Kemudian nanti setelah jangka waktu yang sangat panjang, ketika itu terjadi kehancuran demikian, akan muncul planet-planet baru, termasuk adalah bumi kita. Nah, ketika muncul awal pertama bumi oleh katakan Aganya Sutta, itu bumi kita itu hanya terdiri dari air saja. Jadi keseluruhan itu air. Nah, di dalam kitab Pulasan termasuk di Visuddhimagga itu dikatakan bahwa ketika terjadi kehancuran demikian, ketika ada wivata, pengembangan kan hancur, kemudian ada pengembangan bumi. Itu nanti akan ada waktu di mana akan ada dikatakan badai yang sangat besar, ada hujan yang sangat besar. Tapi hujannya bukan hujan kayak kita sekarang di alam manusia, begini tidak. Ini hujan semesta yang begitu besar, kemudian akan ada badai. Bayangkan kalau air diterpa dengan angin, itu jadinya apa? Cyclone apa ya? Airnya jadi seperti apa? Batu. Butiran-butiran. Butiran kan? ya. Oh. Nah, butiran-butiran itulah yang disebut planet. Oh. Jadi kita bisa bayangkan Dari butiran air yang diterpa oleh angin yang badai yang super dahsyat, super besar, mengawali munculnya itu planet. planet. Tapi kan berarti airnya bukan air segini kan? Tapi- Satu bumi ini. Gede. Makanya kalau kita bicara apakah dalam agama Buddha bumi ini datar atau bulat? Bulat. Kenapa? Planet itu seperti butiran air itu. Bulat. Nah, itu yang dikatakan mengawali terjadinya planet, salah satunya adalah bumi. Nah, dari situ apakah ini juga akan kekal? Tidak juga. Dalam jangka waktu yang lama juga mengalami kehancuran juga. Dan ini sudah berlangsung banyak kali. Munculnya. Bahkan tak terhitung. Tidak terhitung. Lantas pertanyaannya adalah siapa menciptakan? Sang Buddha ketika ada pertanyaan demikian, dengan pertanyaan yang sebenarnya mengarah ke itu, Benar. tentang siapa yang menciptakan, Sang Buddha mengatakan awal mula dunia, awal mula makhluk. Karena begini, ketika kita bicara tentang dunia, alam semesta, dunia dalam konteks alam semesta, itu seperti kita bicara tentang awal mula makhluk itu muncul. Disinggung tidak di dalam Aganya Sutta Bante awal mula makhluk juga. Nah, sebelum ke sana ya, sebelum ke silakan. situ ya. Ketika bicara awal mula makhluk yang dengan konteks yang sama sebenarnya awal mula dunia ini muncul. Sang Buddha mengatakan bahwa awal mula dunia, awal mula makhluk itu tidak ditemukan the beginnings of that creature, the beginnings of the world. Tidak bisa
ya Tidak ditemukan. bisa ditemukan. Karena apa? Sudah sangat lama. Sudah sangat lama dan sangat lama yang Sang Buddha melihat percuma. Wasting the Percuma, time. ya. Percuma untuk mencari awal mula kapan dunia tercipta dan kapan makhluknya juga tercipta. Nah, sehingga Sang Buddha lebih menekankan pada saat ini dan sekarang. Bagaimana saat ini dan sekarang kita harus mengatasi masalah yang kita menghadapi, yang tidak lain adalah duka, adalah penderitaan. Nah, itu yang harus kita hadapi. Nah, sehingga awal mula diciptakan tidak disebutkan atau tidak dibahas oleh Sang Buddha. Nah, tetapi ketika bicara tentang planet bumi ini yang baru terbentuk yang tadi ditanyakan, Benar-benar. kapan ini manusia muncul? Nah, ini juga sama. Artinya apa? Manusia atau makhluk ini sudah apa? Boleh dikatakan sudah mengembara di alam tumbuh lahir yang begitu lama, yang mana dikatakan di dalam Aganya Sutta dan juga dalam sutta lain, tidak hanya Aganya Sutta, bahwasanya sebenarnya ketika bumi ini hancur, makhluk-makhluk pada waktu itu secara umum terlahir di alam Abhasara. Itu adalah alam Brahma. Jadi alam Abhasara itu tidak ikut mengalami kehancuran pada saat Dalam konteks yang ini tidak mengalami kehancuran, tetapi dalam kehancuran yang lain mengalami kehancuran. Oh begitu. Jadi kehancuran alam semesta ini tidak hanya sampai di alam jana ke-1. Dalam konteks yang lain itu juga bisa jana kedua, termasuk alam Abhasara. Nah, tetapi di Aganya Suttanya disebutkan yaitu ketika alam semesta ini mengalami baru-baru mengalami katakan kehancuran, makhluk-makhluk umumnya terlahir di alam Abhasara. Nah, begitu bumi ini mulai terbentuk, yang dari alam Abhasara meninggal dari sana, kemudian beberapa lahir di alam manusia. Di bumi ini, di bumi ini. Nah, sehingga pada waktu itu makhluk-makhluk awal di bumi ini sebenarnya bahagia sekali. Mereka tidak makan nasi, tidak makan sup, belum ada Kentucky Fried Chicken. Mereka itu disebut sebagai piti baka. Lahirnya bagaimana itu? Nah, spontan. Spontan ya? Iya. Oh iya. Jadi secara Buddhis memang ada 4 jenis kelahiran kan. Oh iya benar. Jadi ada kelahiran melalui kandungan, kemudian melalui telur, kemudian melalui kelembapan, dan ada yang mengalami melalui spontanitas. Spontan. Nah, mereka lahir dari alam mati dari alam Abhasara, terlahir di alam manusia, dan mereka terlahir secara spontan. Jadi tidak melalui kandungan seperti sekarang ini. Spontan. Dan mereka karena terlahir dari alam Brahma yang luar biasa, begitulah di alam manusia juga masih terbawa. Artinya kebahagiaan mereka, cara hidup mereka itu masih terbawa. Sehingga pada waktu itu dikatakan manusia yang terlahir di awal-awal bumi ini mulai terbentuk, itu mereka materi yang mereka ada itu bukan padat seperti ini, tetapi cahaya. Berupa cahaya, dan mereka itu dikatakan beterbangan. Sustainable-nya mereka bagaimana, Bang? Piti baka. Jadi mereka itu makan menggunakan kegiuran batin. Karena batin mereka masih ada sisa-sisa jana, ya sisa-sisa dari pencapaian alam Abhasara mereka yang itu muncul karena jana, sehingga sisa-sisa dari kegiurannya masih ada. Dan itu yang mempertahankan mereka, dan itu bisa membawa mereka dalam kehidupan yang sangat panjang, sangat-sangat panjang. Itu kan tahap-tahap awal ya, Bang. Iya. Lalu kronologinya bagaimana kemudian manusia ini mulai nampak fisikal secara kasar seperti ini, Bang? Nah, itulah. Gimana ternyata disebabkan karena keserakahan. Iya. Benar ya. Jadi kesalahan inilah yang menciptakan kasarnya tubuh. Betul. Jadi kesalahan inilah yang sebenarnya menciptakan bentuk jasmani menjadi kasar, yang tadinya itu mereka itu hidup bertahan dengan kegiuran, dengan batin yang tergiur. Kemudian ada beberapa orang yang mereka punya keserakahan. Mereka mulai mencicipi rasa bumi. Itu ada rasa? Ada rasa. Katanya enak. Lumayan. Katanya enak. Dan keterusan. Nah, sekarang kan juga yang kita makan juga dari bumi juga kan? Ya, hanya dalam bentuk yang lain kan? Dari bumi juga. Nah, sehingga dikatakan mereka mulai yang serakah-serakah ini mulai mencicipi yaitu rasa bumi. Nah, kemudian karena keserakahan mereka,
Yang tadinya mereka tuh hidup melayang-layang dengan cahaya mereka menjadi pudar. Menjadi pudar. Dan lama-kelamaan dalam jangka waktu yang lama sekali mereka mulai tubuh mereka sudah tidak bercahaya dan mereka mulai menginjakkan kaki di bumi. Dan mereka mulai makan bukan dari piti, bukan dari kegiuran, tapi dari makanan dari bumi. Itu ada keserakahan. Kemudian manifestasinya udah mulai kelihatan. Mulai kelihatan. Fisik secara kasar. Iya betul, dan mulai kelihatan. Ternyata ada yang cantik, ada yang tidak. Nah, yang merasa dirinya cantik, tampan, itu menjadi sombong. Nah, jadi tadinya dari keserakahan, kesombongan juga muncul. Dan yang merasa dirinya itu tidak rupawan, menjadi rendah diri. Itu juga kotoran batin. Dan lama-kelamaan juga tubuh mereka juga menampakkan perbedaan. Ada pria, ada wanita. Nah, disitulah muncul desire, nafsu. Waduh. Nah, nafsu itu muncul kenapa dari situ? Nah, muncul nafsu. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang awalnya ketika manusia itu melakukan sexual intercourse hubungan seksual itu dianggap sebagai sesuatu yang hina sekali, sangat hina. Jadi mereka yang melakukan demikian diusir. Tetapi namanya manusia, semakin keserakahannya bertambah. Kemudian ketika mereka ingin melakukan demikian supaya tidak ketahuan, apa yang dilakukan? Bersembunyi. Iya. Dan ketika bersembunyi supaya mudah, kemudian apa yang mereka lakukan? Membuat rumah. Nah, ternyata kalau dalam Aganya Sutta, membuat rumah itu disebabkan karena apa? Untuk menutupi hal buruk yang mereka lakukan. Walaupun sekarang rumah itu hiasi dengan. Jadi kronologisnya yang diceritakan di Aganya Sutta ini itu mulai dari kondisi masyarakat yang paling dasar sekali ya, Bang. Betul sekali. Tapi sebenarnya paling baik awalnya itu. Tetapi karena keserakahan, kemudian ada kesombongan, ada iri hati, ada rasa rendah diri, termasuk nanti juga ada kebencian satu sama lain, mulai berbohong juga. Itu kronologinya itu ada di situ. Hal-hal buruk itu muncul sehingga semakin mengalami degradation atau kemerosotan. Nah, itu kalau kita mengacu kepada, kalau kita boleh mengatakan adalah okasaloka. Dunia dalam konteks alam semesta, dalam konteks yaitu tempat. Kita bisa melihat bahwa dalam secara Buddhis itu sudah sangat lama. Jadi sangat lama sehingga untuk mencari awal mulanya itu oleh Sang Buddha dikatakan wasting the time. Jadi sia-sia, menyanyiakan waktu. Yang terbaik adalah bagaimana melihat apa yang sekarang. Nah, sehingga sebenarnya dalam konteks Buddhis lebih kepada bagaimana kita itu melihat dari sisi sangkara loka. Ketika Sang Buddha bahkan ditanya berkaitan dengan yaitu dunia secara semesta, secara alam, Sang Buddha biasanya akan mengarahkan kepada sangkara loka. Alasannya kenapa, Bante? Nah, begini. Ini satu contoh. Suatu kali Sang Buddha ditanya oleh seseorang. Ada beberapa kali, tapi yang satunya ditanya oleh seorang dewa bernama Rohitasa. Kemudian pertanyaan yang sama juga diberikan oleh seorang bukan dewa, manusia biasa, bertanya kepada Sang Buddha. Ada tidak tempat itu di sini adalah dunia, tempat yang bebas dari kelahiran, bebas dari usia tua, bebas dari kematian. Dan tempat tersebut bisa dicapai dengan cara traveling, dengan cara mengembara, dengan cara kita berjalan mencari tempat tersebut. Nah, Sang Buddha mengatakan tempat yang demikian, yang bebas dari kelahiran, usia tua, kematian, itu tidak bisa dicari dengan cara berjalan atau traveling, terbang. Dengan traveling. Wah, dewa ini merasa bahagia sekali. Karena apa? Karena dia bercerita
sewaktu dia sebelum terlahir sebagai dewa, dia itu terlahir sebagai pertapa. Dan dia punya kesaktian. Kesaktian, ya. Yang mana dengan kesaktiannya, dia itu bisa bahkan satu langkah, satu samudra itu bisa dilangkai. Dengan kesaktiannya. Dan dia mengembara di alam semesta untuk mencari tempat yang mana bebas dari kelahiran, usia tua, kematian. Dan dilakukan selama 100 tahun. Tetapi tidak ketemu. Tidak ketemu, ibaratnya Nggak seperti meninggal dunia dulu berarti. ya sampai meninggal tidak ketemu. Satu meninggal maksudnya. Nggak tahu meninggalnya di mana, di planet Mars atau di mana gitu. Nggak ketemu tempatnya. Nah, sehingga dia bahagia sekali kan memang betul tidak ditemukan. Nah, di suta lain juga ditanyakan hal yang sama. Samudra mengatakan bahwa tempat demikian tidak ditemukan. Yang di sini dalam suta yang lain lebih mengacu pada akhir dunia. Ada tidak akhir dunia yang di situ tidak ada kelahiran, usia tua, kematian yang bisa dicapai, diketahui, dilihat dengan cara apa? Traveling, dengan cara berjalan mengembara. Samudra mengatakan tidak bisa. Tapi yang menarik adalah beliau Sang Buddha juga menambahkan, walaupun mengatakan bahwa tempat tersebut tidak bisa dicapai dengan cara berjalan, dengan cara mengembara, beliau menambahkan, nahang bikawe apatwa loka saantang duka antang kiriyaya wadami. Wahai para biku, tapi saya pun juga tidak mengatakan bahwa tanpa mencapai akhir dunia, akhir penderitaan bisa dicapai. Artinya, untuk bisa mengakhiri duka, mengakhiri penderitaan yang bebas dari kelahiran, usia tua, dan kematian, seseorang juga harus mencapai akhir dunia. Sulit. Tetapi akhir dunia ini tidak bisa dicapai dengan cara berjalan. Traveling itu tadi nggak bisa. Traveling, mau pakai pesawat, pakai mobil apa, nggak bisa. Nah, sehingga apa? Sehingga yang dimaksud dengan loka di sini oleh Sang Buddha itu bukan mengacu kepada Dunia semesta, tapi lebih kepada the world of experience, Dunia dunia pengalaman kita. Ya mungkin Ya. sampai di situ dulu, Bang. Ya. Kita coba lihat dulu apakah ada tanggapan dari viewers Betul. Kepo kita pada malam hari ini. Ambil minum ya. Ya, Ya, silakan silakan, Bante. Bante. Kita santai saja. Ya. Mungkin tidak ada ya tanggapan dari Oh, belum belum ada ada. tanggapan dari Baik. viewers Kepo pada malam hari ini. Kita lanjut, Bante, silakan. Ya. Bante. Itu menarik sekali tadi ya, bahwa world of experience atau dunia dalam konteks ini sebagai pengalaman. Ya. Jadi dalam khotbah tersebut yang menarik adalah ini khotbah yang kedua. Sang Buddha kemudian menjelaskan sesungguhnya apa yang dimaksud dengan dunia. Yang dimaksud dengan dunia tidak lain adalah panca kama guna, Pancakama. 5 kesenangan indera. Oh ya. Jadi apa? Kesenangan mata, telinga, lidah, jasmani. Itu adalah apa? Dunia. Pengalaman. Dunia kesenangan indera. Hmm. Pengalaman dalam kesenangan indera itu adalah dunia. Oh. The world of our experience. Jadi, Our sense experience. Bante, apapun yang kita lihat misalnya di luar sana, ini juga dalam konteks ini adalah dunia. Ini pengalaman Yang kita kita. dengar juga, Dunia. yang kita sentuh sebagainya, Itu dunia. Oh. Ya. Sehingga ketika dikatakan yang dimaksud dengan akhir dunia itu adalah ketika orang mencapai pertama jana pertama. Jana pertama. Kenapa? Ketika orang mencapai jana pertama, artinya orang sudah mengakhiri dunia sensual, Dunia kesenangan ini. dunia kesenangan. Karena jana pertama ini harus bebas dari kesenangan indrawi, ya kan? Nah, sehingga ketika orang mencapai jana pertama, artinya ini akhir dunia dalam konteks dunia kesenangan indrawi. Tapi nanti jana pun juga adalah
dunia juga. Dalam konteks jana itu dunia juga. Masih dalam lingkup dunia. Dunia, tetapi sudah bukan dunia kesenangan indera, Ya. tapi dunia dalam konteks jana. Oke. Nah, ketika orang misalnya mencapai jana kedua, maka dunia jana pertama lenyap. Akhir dunia juga. Masuk ke dalam dunia yang lain, yaitu jana kedua. Seterusnya sampai pada akhirnya adalah mencapai newasanya nasanya yatana. Itu adalah jana tertinggi. Newasanya naksanya yatana. Iya. Itu adalah pencapaian arupa jana yang tertinggi, yang dikatakan sebagai landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Itu ada dunia juga. Tapi meskipun jana itu adalah dikategorikan sebagai jana yang tertinggi, Bante ya. Tapi itu kan masih juga dalam lingkup dunia ya, Bante. Lingkup dunia, tetapi sudah bukan dunia rupa jana. Sudah bukan Sudah dunia dilampaui, Bante. kesenangan indera. Dunia kesenangan indera sudah berakhir. Jadi lokasa anta ya. Rupa juga Rupa jana juga sudah berakhir. Oh, Juga disebut lokasa anta, akhir dunia. akhir dunia. Bahkan arupa jana seperti winyanan sanayatana Itu juga sudah diakhiri. Nah, tetapi dalam konteks newasanya nasanya tanah juga adalah dunia. Masih di dunia juga. Masih dunia, tapi dunia itu. Dunia itu. Iya. Nah, sehingga itu pun juga harus berakhir. Karena di situ masih ada apa? Ada kelahiran, ada usia tua, ada juga kematian. Ingat bahwa di kondisi newasanya nasanya yatana, yang ini juga nanti membawa kepada kalau orang meninggal dengan kondisi batin demikian, terlahir di alam tertinggi, arupa jana, newasanya nasanya yatana, di situ juga ada kelahiran, ada jati, ada usia tua, dan juga ada marana, ada kematian. Dan itu dalam konteks masih dunia. Dan ini dalam konteks duka juga. Masih dalam konteks Duka, penderitaan. penderitaan. Nah, sehingga kemudian yang betul-betul disebut sebagai akhir dunia adalah ketika seseorang mampu melenyapkan semua asawa, semua kotoran batin, dan mencapai nibbana. Itu betul-betul disebut sebagai akhir dunia. Nah, ini yang kemudian oleh Sang Buddha ditekankan juga di dalam Rohitasa Sutta. Ketika tadi sesosok dewa datang, yaitu bertanya tentang apa ada akhir dunia, yang tidak ada kelahiran, usia tua, kematian. Nah, Sang Buddha menjawab bahwa dunia, kemunculan dunia, padamnya dunia, dan jalan untuk melenyapkan dunia atau menuju padamnya dunia itu tidak ditemukan bukan dengan cara berjalan, bukan dengan cara traveling, tetapi di sejengkal tubuh yang di sana berisi pikiran. Di sini. Jadi sesungguhnya untuk menemukan akhir dunia itu ada di batin jasmani. Batin dan jasmani. Jadi ketika dewa tersebut berbicara tentang dunia alam semesta, Sang Buddha mengarahkan kepada dunia pengalaman. Lebih menekankan ke dunia pengalaman malah. Iya, dan disitulah dunia, munculnya dunia, padamnya dunia, dan jalan, bahkan jalan yang menuju pada padamnya dunia itu ditemukan di sini di batin dan jasmani. Yang dalam kitab ulasan kemudian dijelaskan lebih gamblang bahwa ini mengacu lebih kepada duka samudaya, duka niruddha, dan juga jalan yang membawa kepada padamnya duka. Mengacu kepada 4 kebenaran Arya, mengacu kepada pengalaman setiap individu. Jadi dunia ini mengacu kepada penderitaan dalam konteks bahwa manusia makhluk ini mengalami duka. Munculnya dunia mengacu kepada, atau di sana yaitu loka samudayang, kemunculan dunia mengacu kepada duka samudayang, kemunculan penderitaan. Kemudian padamnya dunia mengacu kepada padamnya penderitaan. Dan jalan
yang membawa kepada padamnya dunia mengacu kepada jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan, dan itu ditemukan di batin dan jasmani kita. Nah, Sang Buddha selalu mengarahkan ke sana ketika berbicara tentang dunia. Nah, demikian saya kira. Menarik ya, sahabat kepo. Siapkan pertanyaannya ya, karena ini adalah topik yang sangat menarik ya. Di akhir nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Baik, Bu Renia, silakan. Bante, saya boleh minta penjelasan lagi yang tadi Ya, di awal silakan. kan, kalau manusia itu terbentuk makan makanan itu kan dari bumi seperti Betul. itu. Kemudian paras yang cantik atau yang jelek itu kan muncul karena kesombongan. Iya, salah satunya. Terus kalau yang tadi yang perempuan dan laki-laki itu munculnya karena apa, Bante? Ya, memang tidak disebutkan di dalam yaitu Aganya Sutta. Hanya di dalam kitab ulasan lainnya itu disebutkan bahwa kenapa makhluk-makhluk Brahma ketika makhluk ini terlahir di alam Brahma, siapapun di sana tidak ada gender. Jadi Brahma itu tidak ada gender. Jadi tidak ada pria, tidak ada wanita di alam Brahma. Nah, ketika makhluk Brahma ini terlahir di saat bumi baru ya katakan mulai terbentuk, ya sudah terbentuk sih. Tapi belum seperti sekarang ini ya. Iya, masih awal-awal. Nah, itu memang tidak ada gender. Tidak ada gender. Nah, tetapi kenapa lama-kelamaan ketika fisik mulai muncul, kelihatan, gender juga mulai kelihatan. Nah, gender ini muncul disebabkan karena apa? Karena itindriya, purisandriya yang dulu dalam kehidupan yang lampau sebelum terlahir sebagai Brahma sudah dimiliki. Berarti ada kecenderungan itu. Kecenderungan itu. Misalnya beginilah, saya Pak Ari kan punya namanya purisandriya. Jadi indriya laki-laki. Iya. Atau apa ya? Kelelakian gitu ya. Iya. Iya toh? Ya, pria. Ya, gitu. pria. Nah, kemudian Renia kan indria perempuan. Kemudian sama-sama terlahir di alam Brahma. Dalam konteks nanti alam semesta hancur, terlahir di alam Brahma. Nah, kemudian terlahir di alam manusia lagi. Iya. Dalam konteks yaitu yang tadi alam bumi baru terbentuk gitu ya. Kan masih tidak ada gender. Lama kelamaan karena dulu saya pria Pak Ali pria begitu ya, kecenderungannya begitu. Masih terbawa jadi. Kecenderungan itu terbawa. Jadi terbawa sehingga ketika jasmani ini mulai terbentuk, itu yang mendorong untuk apa? Membawa kepada yaitu kemunculan dari pria, seks ya, dari apa organ seks gitu kan. Kemudian Renia jadi perempuan gitu. Ini sangat sekali berarti ya Bu Renia ya dengan cara kerja kamu. Ya betul. Berarti itu kecenderungan yang terakhir ya, Bante? Iya, jadi ya kecenderungan yang paling kuat. Karena memang ya mau tidak mau bahwa kecenderungan kita itu sebagai kita misalnya sebagai pria ya. Benar. Itu kuat sekali. Dan itu biasanya terbawa dari banyak sekali kelahiran. Yang perempuan juga sama. Kuat sekali dan itu bisa terbawa di banyak kelahiran. Walaupun tentu kemungkinan untuk berubah juga bisa terjadi. Seperti misalnya Ratu Mahamaya ya toh. Jadi sebagai ibunda dari Pangeran Siddhartha meninggal di alam Tusita terlahir sebagai dewa. Bukan dewi kan? Pria. Nah, itu memang ada kasus demikian. Nah, tetapi kecenderungan sebagai pria atau wanita itu kuat sekali. Sehingga kalau kita perhatikan mereka yang dulu yang katakan pada zaman Sang Buddha seperti misalnya Yasodhara atau yang menjadi istri dari Pangeran Siddhartha. Itu sudah dalam kehidupannya lampau kebanyakan terlahir sebagai wanita. Ya kan mengikuti Bodhisattva kan dari banyak kelahiran sebagai apa? Wanita. Wisaka juga sama. Wanita sampai zaman yaitu Sang Buddha. Kemudian misalnya Raja Bimbisara itu kan pada zaman Buddha Pusa itu kan sebagai ketua panitia dari Sanggadana kan. Ya persembahan dana untuk para biku toh.
sebagai pria. Sampai Kehidupan pada kita zaman memang Sang Buddha juga sebagai Sebagai pria. pria. Memang kondisi yaitu namanya indria purisa, indria iti, ya indria wanita itu memang sangat kuat. Hanya mungkin ketika ada katakan tekad yang begitu kuat, ada ya kita bisa mengatakan kebajikan yang begitu kuat didasari tekad itu bisa membawa kepada perubahan. Maka luar biasa. ini mungkin tambahan ya, Ya. mungkin tambahan. Maka di dalam Vinaya itu ada kasus. Kayak apa itu, Bang? Jadi ada biku malam biasa tidur kan, Ya. pagi-pagi bangun sudah berubah jadi perempuan. Itu kayak disulap gitu ya. Bisa kayak gitu. Nah makanya aneh toh, Aneh ya. berubah jadi dan itu jadi perempuan yang betul-betul perempuan. Jadi semua tubuhnya Fisik- sampai physicalnya. ya all the physical things change Berubah. itu Kok bisa women ya? ya itu jadi berubah sampai semuanya pokoknya ya tahu bisa? kan Iya, itu iya. makanya berubah. Lantas bagaimana keputusan dari Sang Buddha? Apakah lepas jubah? Tidak. Ya sudah, sekarang kamu masuk ke anggota Bhikkhuni Sangha. Nggak dilepas. Tapi itu ya kemungkinan besar ya memang adalah Ada itu buah karma yang Buah begitu karma, kuat kuat. membuat dia berubah. Iya. Ada juga kasus yang terbalik. Dia bhikkhuni, Hmm. pagi-pagi begitu melihat, oh udah berubah. Sudah berubah jadi pria. Dan ya tidak dilepas jubah juga. Sang Buddha kemudian mengatakan, ya sudah kamu sekarang masuk ke dalam Bhikkhu Sangha. Bhikkhu Sangha. Nah, kalau ada karma yang begitu kuat, buah karma yang begitu kuat bisa berubah memang. Bahkan tidak harus di kelahiran mendatang. Kelahiran sekarang. Dan itu terjadi itu di Sri Lanka. Oh, ada benar. Sri Ada. Lanka? Makanya saya juga heran. Awalnya saya membaca di Vinaya Pitaka mana ada bisa ini terjadi. Mungkin ini just a legend. Iya. Ya dalam kitab suci kan. Iya. Tapi di Sri Lanka pernah terjadi. Kejadian nyata, Bang. Nyata. Itu masuk ke koran pada waktu itu kan. Terkenal gitu kan. Jadi ada seorang wanita. Nah dia itu ya bersuami ya punya anak sudah. Tiba-tiba dia itu berubah jadi pria. Semuanya berubah. Sampai di wawancarai enak jadi apa wanita pria. Katanya enak jadi pria. Tapi ditinggal oleh suami dengan anak, dengan suaminya terutama ditinggal. Iyalah. Aneh. Nah, Jadi, ya. itu bisa terjadi ya karena perubahan. Nah, karena karma yang begitu Besar, kuat, besar itu bisa mengubah. Tapi secara umum ya the faculty of men and women is very strong. Ya itu kecenderungannya itu sangat kuat sehingga ya seperti tadi bahkan sudah terlahir di alam Brahma yang sebenarnya tanpa gender. Tapi begitu ada perubahan terlahir lagi sebagai manusia berubah itu kecenderungannya lampau. Itu mendorong apakah terlahir sebagai pria atau sebagai wanita. Menarik sekali sahabat Kepo, ini banyak sekali cerita-cerita yang barangkali sebelumnya belum pernah kita dengar. Tadi Bante Sakta memberikan uraian cerita menarik. Nah Bante, kita kembali ke dunia itu tadi Bante. Ini juga ada anggapan yang mengatakan, ini kan Bante juga sudah menyebutkan kalau dunia itu ada kekalahan nija ya. Tapi masih ada anggapan yang mengatakan bahwa dunia ini permanen dan juga tidak permanen. Dunia ini terbatas dan juga tidak terbatas. Iya. Bante, seperti itu. Ya ini ditanyakan sebenarnya ini topik yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Sang Buddha. Oh iya. Ya jadi di zaman Sang Buddha itu ada namanya 10 Avyagata. 10 pembahasan atau 10 topik yang tidak dibahas oleh Sang Buddha. Maksudnya tidak dibahasnya, tidak di Karena percuma, karena Percuma, tidak membawa pada manfaat. Nah, salah satu yang kita bisa melihat dalam salah satu sutta yaitu Cula Malungkya ya. Sutta Majjhima Nikaya. Ada 10 pertanyaan. Yang 4 pertanyaan adalah tadi, apakah sasata loko atau asasata loko? Apakah dunia ini permanen
Nah, logo di sini alam semesta ya. Iya. Apakah alam semesta ini permanen atau tidak permanen? Kemudian antawaloko, anantawaloko. Apakah alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas? Nah, ini ditanyakan oleh seorang biku bernama Malunkia Buta. Sang Buddha tidak membahas. Kenapa? Karena membahas apakah alam semesta ini permanen atau tidak, ataukah terbatas atau tidak, itu tidak membawa kepada bebasnya seseorang dari dukkha, dari penderitaan. Jadi itu alasannya. Alasannya, bahkan kalau kita perhatikan di salah satu sutta, itu Brahma Jala Sutta, kan ada 62 pandangan salah. Ada 3 pandangan di situ kalau kita perhatikan yang berkaitan dengan persepsi terhadap dunia. Sebenarnya ada 4 lah, ada 4. Ya. Tetapi yang menarik adalah yang 3 pertama. Ya, 3 pertama itu pandangan tentang persepsi dunia yang itu muncul dari apa? Dari pencapaian jana. Jadi dikatakan bahwa ada orang-orang, para pertapa, para brahmana, yang dengan semangat mereka, ketekunan mereka, usaha mereka, kemudian mempraktikkan jana dan mencapai pencapaian jana. Jadi cetuk samadhi pusati. Artinya mereka itu menyentuh cetuk samadhi. Konsentrasi batin, keteguhan batin dalam jana. Nah, ketika mereka itu mencapai jana, ternyata mereka mengalami dengan pengalaman mereka dalam jana mereka bahwa alam semesta ini tidak terbatas. Itu yang mereka temukan. Ya, mereka temukan. Jadi anta sanyi lokasming viharati. Mereka berdiam di dunia yang dengan persepsi tidak terbatas. Antasanyi lokasming viharati. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ada beberapa orang yang mereka juga praktek meditasi, mencapai jana, dan mereka melihat bahwa dunia ini terbatas. Jadi seperti dunia ini seperti ada sekatnya itu. Ya. Jadi anantasanyi lokasming viharati. Berdiam di dunia yang dengan persepsi terbatas. Ya. Maaf tadi ananta ya, tidak terbatas. Sekarang adalah antasanyi. Terbatas. Jadi dibatasi sekat-sekat tertentu Iya. di atas bawah. Nah, kemudian yang ketiga aneh lagi. Seperti apa itu? Jadi ada orang-orang yang praktek jana meditasi, kemudian mencapai kondisi di mana mereka melihat bahwa dunia ini terbatas dan tidak terbatas. Jadi yang atas dengan bawah terbatas. Jadi ada sekatnya gitu. Di atas ada sekat, tapi di bawah ada sekat. yang Horizontal. membentang itu horizontalnya, yang membentangnya itu tidak terbatas. Jadi soal itu seperti rata begitu, seperti datar gitu, tidak terbatas. Tapi atas bawah terbatas. Ini menarik loh. Burenia seperti apa ya? Ya orang-orang bilang kaum itu bumi datar Bumi itu datar. ya. Bumi ini datar seperti itu ya. Tapi ingat, ini bukan dari logika. Tapi itu dari Ini muncul dari meditasi, pencapaian jana. luar biasa Itu ya. luar biasa. Pada saat itu juga Iya. sudah bisa Bisa. melihat sejauh itu. Nah, itu yang ketiga. Tapi yang keempat ini logika doang. Logika yang mengatakan bahwa dunia ini terbatas. Ya, atau dunia ini tidak terbatas. Tapi yang 3 pertama ini dengan jana. Oleh Sang Buddha ini juga pandangan salah. Masuk dalam konteks pandangan salah. Karena apa? Memahami demikian dan tidak kemudian memegang erat-erat ini sebagai sebuah kebenaran. Ini yang paling benar, yang lain salah. Padahal itu adalah persepsi yang mereka bangun. Walaupun mereka membangun persepsi demikian bukan dari hasil mata biasa atau katakan pengalaman batin biasa, tapi dari jana. Ini juga membawa kepada kotoran batin. Kenapa? Dipegang erat-erat.
ini yang paling benar, yang lain semuanya salah. Pokoknya alam semesta itu tidak terbatas. Gitu. Jadi anantawaloko. Kemudian ada yang mengatakan, oh alam semesta itu ada batasnya, antawaloko. Mereka mengalami dari pengalaman mereka dari sana. Tapi itu adalah ciptaan pikiran mereka sebenarnya. Ya, ciptaan pikiran mereka dari pencapaian jana. Maka ketika dipegang erat-erat ya itu menjadi kotoran batin. Dan itu yang disebut sebagai ya salah satu atau 3 dari 62 pandangan salah. Dalam kata pandangan salah Pandangan juga salah. pandangan dari mereka yang pada waktu itu sampai Sudah mencapai iya, jana. Mencapai jana. melihat ya bagaimana dunia menurut persepsi mereka. Oleh Sang Buddha itu masih dalam lingkup pandangan salah. Lagi kita ya, Betul. Pak. Oh iya. Ya, menarik sekali itu Bante. Ini saya pikir sekarang sudah ada tanggapan ya, barangkali mungkin dari kita lihat Iya, dari bisa kita lihat dulu, Pak. sahabat kepo, viewers. Mada sepertinya ya. Ada ya, Oh, ada. ya. Oh ini host ingin bertanya, apakah manfaat untuk pengembangan batin dari mempelajari? Bisa langsung dijawab, Bante. Iya Bante. Oh iya. Ini tanggapan awal saja Bante, nanti Iya, betul. juga akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari Iya. viewers. Sebelum kita lanjut ke Ya sekarang pertanyaannya adalah dunia yang mana? benar. Kalau kita itu berbicara tentang dunia alam semesta yang tadi disampaikan, Benar. mencari penciptanya itu termasuk spekulatif. Spekulatif dan sia-sia itu ya. Sia-sia. Posting. Jadi pertanyaannya adalah dunia yang mana? Kan ada 3 dunia kan? Ada 3 dunia. 3 jenis dunia dalam agama Buddha: Sangkara Loka, Satta Loka, dan Okasa Loka. Jadi kalau dalam konteks yaitu dunia yang sifatnya adalah Okasa Loka, siapa yang menciptakan? Ya memang secara Buddhis sia-sia. Kenapa? Tadi kan telah disampaikan kan bahwa awal mula makhluk kapan ini tercipta, yang itu mengacu juga awal mula dunia, itu tidak ditemukan. Kenapa? Kalaupun mencari ke awalnya itu sia-sia. Mumet. Tidak hanya mumet lagi, sia-sia. Karena apa? Karena tidak membawa kepada lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan. Tetapi ketika bicara Sangkara Loka, wah ini sangat penting. Bahkan Ini yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan yaitu pertanyaan dari Rohitasa, yaitu Dewa Rohitasa. Jadi ketika Rohitasa ini berbicara tentang yaitu bagaimana akhir dunia termasuk kemunculan dunia, apakah bisa dicari dengan cara yaitu traveling? Sang Buddha mengatakan tidak bisa. Sang Buddha mengatakan bahwa tidak bisa. Tetapi ingat, untuk bisa mencapai, untuk bisa mengakhiri duka, seseorang harus mencapai akhir dunia. Harus mencapai akhir dunia. Tetapi dunia yang dimaksud bukan dunia alam semesta. Lebih kepada world of experience. Jadi dunia pengalaman kita. Yang ini ketika berbicara dunia pengalaman, tidak lain adalah berkaitan dengan duka. Karena apa? Mau tidak mau setiap pengalaman yang kita alami itu mengacu kepada duka. Mengacu kepada penderitaan. Tentu duka di sini tidak hanya sekedar ya diartikan sebagai penderitaan yang secara umum orang melihat. Karena duka di sini mengacu kepada apapun yang sifatnya adalah berkondisi, yang berubah, ini juga bagian dari duka. Inilah dunia pengalaman kita. Dan ini yang memang harus ditekankan. Kalau kita bicara tentang dunia pengalaman, apakah ada kaitannya dengan pengembangan batin? Apakah ada dampak untuk pengembangan batin? Oh jelas. Kenapa? Dunia pengalaman inilah yang harus kita pahami untuk bisa menemukan akhir dunia. Dan untuk bisa menemukan akhir dunia juga harus mengembangkan batin. Karena akhir dunia ini yang tidak lain dalam konteks yaitu apa yang disampaikan Sang Buddha adalah pencapaian nibbana. Itu hanya bisa dicapai dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan batin.
Atau dengan kata lain, mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Harus memiliki pandangan benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian, dan juga keteguhan hati, ketenangan yang benar sama-sama untuk apa? Untuk mencapai akhir dunia. Bahkan dari pengembangan batin ini juga akan memahami apa itu dunia. Apa itu kemunculan dunia? Apa itu padamnya dunia? Akan dipahami dengan pengembangan batin. Tetapi dunia bukan dunia alam semesta. Jadi lebih kepada our world of experience. Mengacu kepada lebih kepada 6 salayatana, 6 landasan indera. Ini disebut sebagai dunia. Nah, kalau yang ditanyakan adalah dunia seperti ini, ya jelas. Itu sangat berhubungan, berkaitan, dan bahkan harus dipahami dalam konteks pengembangan batin. Ya, jadi itu ya jawaban dari Bante sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan ini, Bante, saya ingin apa istilahnya menanyakan ke Bante ya. Karena di beberapa sumber itu kita menemukan bahwa Sang Buddha itu dikatakan sebagai yang mengetahui dunia, Mas. Oh iya, betul. Ini menarik banget. Dalam konteks apa sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya yang sudah saya sampaikan juga sebenarnya. Jadi ketika Sang Buddha salah satu kualitasnya disebut sebagai Lokawidu. Ya, Lokawidu kan ya, di sana. Buddha Nusati. Ya, betul. Salah satu kualitas dari Sang Buddha, Lokawidu. Widu itu artinya adalah pengetahu atau yang mengetahui. Loka itu dunia, yang mengetahui dunia. Nah, di sini lebih mengacu kepada tadi yang 3 tadi. Bahwa Sang Buddha itu mengetahui 3 jenis dunia. Sangkara loka, Satta loka, dan Okasa loka. Sang Buddha mengetahui sangkara loka, dunia dalam konteks yang berkondisi. Sang Buddha mengetahui dunia dalam konteks 5 gugusan, dalam konteks 18 elemen, dalam konteks 6 indera atau 6 landasan indera. Jadi apapun yang berkaitan dengan sangkara yang berkondisi, Sang Buddha memahami. Dan Sang Buddha juga memahami Satta loka, dunia dalam konteks beings, dalam konteks makhluk. Yang mana Sang Buddha melihat ada yaitu makhluk-makhluk seperti manusia yang di alam neraka, di alam binatang, alam peta, alam dewa, alam Brahma. Sang Buddha melihat, memahami, dan tidak hanya mengetahui bahwa mereka itu ada, tetapi juga memahami, mengetahui setiap kecenderungan makhluk tersebut. Kalau Sang Buddha mengarahkan, misalnya ada Sang Buddha datang kepada Pak Ari, melihat batin Pak Ari bisa. Bahkan melihat makhluk Brahma, makhluk surga pun bisa. Kecenderungannya apa? Kematangan pikirannya sejauh mana? Itu salah satu kekuatan dari Sang Buddha. Nah, mengetahui demikian dalam konteks Satta loka, Sang Buddha juga dikatakan sebagai pakarnya yang mengetahui dunia itu. Dan bahkan Sang Buddha mengetahui yaitu Okasa loka, dunia dalam konteks tempat, lokasi. Sang Buddha bisa mengetahui 31 alam kehidupan. Sang Buddha bahkan dengan jasmaninya itu bisa traveling ke alam Brahma, ke alam surga. Dengan jasmaninya. Bukan dengan batinnya, dengan jasmaninya traveling. Jadi katakan dalam Iddhivida itu bahkan kekuatan-kekuasaan terhadap jasmaninya itu sampai ke alam Brahma. Karena bisa traveling ke sana. Nah, Sang Buddha juga bisa melihat bahwa alam semesta ini begitu luas. Makanya beliau pernah mengatakan, ada yang tadi saya sebutkan Sahasi Lokadhatu, yaitu 1000 tata surya. Kemudian lebih dari itu ada Dwi Sahasi Lokadhatu, 1.000.000 tata surya. Dan lebih dari itu ada Ti Sahasi Lokadhatu, 1 miliar tata surya. Dan Sang Buddha menyampaikan, kalau saya mau, saya bisa memperdengarkan suara saya lebih dari itu. Wow. Berarti alam semesta itu masih luas sekali kan? Ya, tidak hanya terbatas di Sahasi Lokadhatu. Dan Sang Buddha itu bisa melihat semua itu secara bersamaan atau satu persatu kan? Oh ya, harus diarahkan pikirannya ke sana. Jadi tidak bersamaan, harus diarahkan. Ini juga yang menjadi satu, ini juga penting ya, karena ada satu sutta namanya Sanggarawa Sutta. Nah, di sana itu ada beberapa orang yang mengklaim bahwa
Niganta itu adalah Sabanyu. yang Ternata Ya, Buta itu kan? Niganta Nyata Buta Sabanyu, all knowing. Yang mengetahui semua. Iya, segala- iya mengetahui segalanya. Bahkan ketika tidur pun juga bisa mengetahui segalanya. Nah, tetapi Sang Buddha justru walaupun di kitab ulasan dikatakan sebagai Sabanyuta, all knowing, tetapi dalam khotbah tersebut Sang Buddha tidak mengklaim dirinya sebagai Sabanyuta. Artinya knowing all the things in the same time. Mengetahui segalanya di waktu yang sama tidak bisa. Tetapi ketika batin diarahkan ya, Bante. ke fenomena tertentu, ke elemen tertentu, ke unsur tertentu, Sang Buddha tahu. Nah, kekuatan Sang Buddha demikian. Jadi tidak seperti mengetahui segalanya dalam satu waktu. Tetapi ketika batin diarahkan, baru akan diketahui. Apapun fenomenanya, kalau batin diarahkan ke sana, itu akan diketahui. Dan inilah kenapa kan ada kasus, ada cerita ya, Iya, Bante. mengenai kenapa awal ketika Sang Buddha mencapai kebudaan, beliau tidak punya hasrat untuk membabarkan dhamma. Ya. Ya toh? Ada yang mengatakan, oh beliau berarti tidak tahu, oh beliau tuh berarti masih ragu-ragu. Ragu-ragu. Tidak. Karena pada waktu itu Sang Buddha belum mengarahkan batinnya untuk melihat makhluk-makhluk gitu kan. Nah, baru kemudian ketika Brahma Sampati datang, kemudian menunjukkan kepada Sang Buddha, Bante, ada loh makhluk-makhluk yang sebenarnya punya sedikit debu, punya sedikit kotoran batin, yang mereka kalau mendengarkan ajaran Buddha mereka bisa paham. Kasihan kalau mereka misalnya Sang Buddha sudah muncul di dunia, mereka punya kematangan batin, sedikit debu, sedikit kotoran batin, tapi tidak mendapatkan dhamma. Kasihan mereka. Nah, baru kemudian Sang Buddha dengan batinnya melihat makhluk-makhluk. Oh iya, ternyata. Nah, hanya ketika mengarahkan batinnya, baru kemudian akan tampak. Oh iya, memang ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu, sedikit kotoran batin. Kalau mereka punya kesempatan mendengarkan dhamma, mereka akan paham. Mereka akan merealisasi. Nah, itu. Jadi, baik pertanyaannya. Ya, ternyata luar biasa sekali Sang Buddha mampu mengetahui 3 dunia itu tadi. Baik Sanggara Loka, ya, Lokasa Loka dan juga Sabta Loka. Loka. Betul. Ya. Ya, mungkin Masih kita ada bisa melihat pertanyaan? pertanyaan dari viewer. Boleh satu lagi pertanyaan dulu karena saya juga masih sangat Iya. antusias ya dengan topiknya ini yang sangat menarik ya. Ini Bante pertanyaan dari Arya Tama Live. Bagaimana menurut Bante ini manusia menguasai puncak kehidupan ini dan bagaimana saat dia mengharapkan untuk menghindari destruksi moral dan universe? Ya, Iya. bisa langsung dijawab Bante. Silakan. Kita melihatnya dari mana? Yang disebut sebagai puncak kehidupan. Puncak kehidupan apakah ini di Begini ya, memang kalau saya perhatikan begini. Pada zaman Sang Buddha juga sebenarnya manusia mengalami puncak kehidupannya. Tetapi secara spiritual, secara batinnya. Sekarang material? juga mengalami puncak kehidupan, tetapi secara material. Dua hal yang berbeda. Maksudnya oleh pertanyaan Oh iya, tadi, pasti ya. pasti begitu. Ya, jadi puncak kehidupan dunia ini ada dua kalau kita bisa perhatikan ya. Pertama adalah secara spiritual. Nah, ketika spiritual manusia itu mengalami titik puncaknya, wah itu luar biasa karena banyak orang yang tercerahkan menjadi suci gitu kan, atau dengan kata lain mereka menjadi terbebaskan. Iya, banyak arahat. Hanya saja tentu sebagai dampak lainnya adalah karena kebanyakan manusia hanya mengembangkan batinnya demi penyerapan kotoran batin, maka secara material itu tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang secara duniawi, apalagi teknologi tidak akan berkembang. Nah, tetapi ketika seseorang atau katakan masyarakat itu lebih mengutamakan material, menggunakan otaknya, ya kita menggunakan istilah otak gitu ya, menggunakan otaknya, menggunakan pikirannya untuk pengembangan material juga luar biasa. Teknologi berkembang. Hal-hal yang sebenarnya ini
sebenarnya tidak terpikirkan dalam konteks teknologi, itu awalnya tidak terpikirkan, ternyata bisa terjadi. Sekarang kita bisa naik pesawat, kemudian ada internet. Sekarang kita bisa ya komunikasi antar satu lainnya, bahkan dalam jarak yang begitu jauh. Itu berkembang. Karena apa? Yang dikembangkan adalah material. Itulah kekuatan pikiran manusia. Pikiran dikembangkan untuk spiritualitas bisa berkembang. Material tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Tetapi moral, wah luar biasa. Tetapi ketika perkembangan teknologi atau pikiran diarahkan ke perkembangan material, yang dampaknya adalah teknologi berkembang, itu juga luar biasa. Tetapi sebagai dampaknya memang kalau tidak hati-hati, kemoralan itu bisa mengalami degradasi, mengalami penurunan. Nah, inilah yang memang menjadi concern, menjadi kepedulian tentu bagi kita ya. Bahwasanya ya kita yang memahami sedikit ajaran Buddha, yaitu menjadi kepedulian bagaimana supaya di tengah-tengah kemajuan teknologi, kemajuan kehidupan manusia dalam konteks teknologi, dalam konteks material, tetapi sosial, moral itu jangan sampai dilupakan. Nah, bagaimana ya? Tentu di situ kita harus apa? Harus apalagi kita adalah ya pendidik ya, katakan dosen yang berkecimpung dalam agama Buddha gitu ya. Ya inilah kita juga tidak hanya mengarahkan orang-orang untuk mencari hal yang sifatnya duniawi, tetapi juga bagaimana mengajak mereka, mendorong mereka, memotivasi mereka untuk apa? Untuk juga peduli dengan hal-hal yang sifatnya moral. Ini yang juga harus kita arahkan, harus kita tekankan juga kepada masyarakat. Dan sebenarnya sekarang juga dalam konteks Indonesia kan dunia pendidikan Indonesia itu juga sudah mulai diarahkan. Seperti misalnya ya kita sekarang juga di setiap kurikulum, setiap mata kuliah yang kita ajarkan kepada mahasiswa, semaksimal mungkin juga adalah nilai-nilai kemoralan yang juga dimasukkan, diintegrasikan. Termasuk dalam salah satunya adalah moderasi beragama. Itu juga dimasukkan. Ya, jadi berkaitan dengan kemoralan, keagamaan, berkaitan dengan moderasi beragama yang sifatnya adalah toleransi, kerukunan, itu juga hendaknya dimasukkan ke sana. Nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, yang sifatnya juga adalah lebih ya ini mengacu kepada kemoralan juga, kemanusiaan, persatuan, itu juga dimasukkan ke sana. Dan ini yang memang juga harus kita sertakan dalam dunia pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana mengembangkan ya material, mengembangkan misalnya teknologi. Ya, untuk konteks sekarang memang juga penting, seperti sekarang kita bisa podcast karena teknologi juga kan, penting juga kan. Nah, tetapi juga di saat yang sama juga nilai-nilai moralitas juga disertakan di sana, dimasukkan di sana. Ya, diintegrasikan di sana, dan itu penting sekali untuk bisa kita menyeimbangkan antara kemajuan teknologi, kemajuan duniawi dengan spiritual. Nah, harus diseimbangkan di sini. Ya, kalau tidak, kalau moral semakin turun berarti nanti juga dunia juga cepat berakhir ya, Bante? Ya, ya memang kalau ya sebenarnya dunia kemoralannya yang cepat berakhir. Ya, mendengarkan penjelasan dari Bante itu, saya melihat dari satu istilah poin di sana bahwa seolah-olah pikiran ini yang menjadi pemimpin dari dunia ini. Oh iya, betul. Itu sangat tepat. Karena ketika orang mengarahkan pikiran ke arah yang spiritual, bahkan sampai puncak spiritual yang paling bisa dicapai, ketika diarahkan ke arah yang materialitas, betul, bisa meng-create atau menimbulkan berbagai jenis hal yang betul sifatnya material dengan konsep dan juga kondisi yang luar biasa. Misalnya sekarang dunia sangat modern sekali, Bante, kita ketahui itu kan asal muasalnya dari pikiran manusia, Bante. Betul. Lalu dunia ini juga memang makanya kan Sang Buddha pernah ditanya oleh seorang dewa. Ini lagi-lagi dewa ya. Karena pada zamannya waktu itu juga
spiritual kan, Iya, jadi banyak dewa yang datang ya. iya. Iya, kalau sekarang dewanya Kalau lari semua. sekarang ini. Ya, jadi banyak dewa. Nah, ada dewa yang datang kepada Sang Buddha dan bertanya, Kenasu niati loko, kenasu parikasati. Apa itu Bante? Ya, artinya apa? Oleh siapa? Hmm. Oleh siapa? Oleh siapa dunia ini dipimpin? Oleh siapa dunia ini diarahkan atau diseret? Sang Buddha menjawab, Cittena niati loko, cittena loko parakasati. Dengan batin, dengan pikiran, dunia ini diarahkan. Is being led, diarahkan. Dan dengan pikiran juga, dengan batin juga, dunia ini juga diseret. Artinya memang betul dunia ini, apapun yang kita lihat, kita dengar, kita baui, kita kecap ya, kita sentuh, semua itu adalah dunia, yang itu semua bisa terjadi, bisa muncul karena pikiran. Maka baik, nah ini pentingnya. Maka baik dan buruknya seseorang, atau baik dan buruknya pengalaman dunia seseorang tergantung pikiran. Karena pikiran ini yang memimpin. Pikiran ini yang bisa membawa kepada pengalaman dunia yang begitu indah, begitu baik, tapi juga pikiran ini bisa membawa kepada pengalaman dunia yang begitu buruk, begitu menderita. Makanya juga dalam syair, bukan syair, dalam satu statement Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya ada pernyataan, wahai para biku, saya tidak melihat satupun fenomena yang lain yang ketika diarahkan dengan cara yang salah akan membawa kepada penderitaan yang begitu besar. Dan fenomena tersebut tidak lain adalah pikiran. Tapi juga dalam statement yang lain beliau juga mengatakan, saya tidak melihat satupun fenomena yang lain yang ketika diarahkan dengan benar itu membawa kepada kebahagiaan yang sangat besar. Dan fenomena tersebut tidak lain adalah pikiran. Pikiran ini yang memang mengarahkan dunia pengalaman kita. Dunia kita itu sebenarnya diciptakan oleh pikiran kita. Diarahkan oleh pikiran kita. Kita mau bahagia, kita mau menderita, kita mau katakan dibawa diseret kemana, itu pikiran kita. Bahkan ketika kita mau mencapai nibbana, untuk apa? Mencapai akhir dunia, itu juga batin kita. Kita mau masuk ke alam neraka, itu juga batin kita. Bukan batin orang lain, batin kita. Ya baik, jadi sahabat kepo, sangat menarik sekali jelasan dari Bante Santacitto bahwa segalanya dunia ini dipimpin oleh pikiran kita masing-masing. Kita Bante langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan dari viewers YouTube STAB Kertara Jasa. Baik, ini Bante pertanyaan dari Pika Micu. Saya pikir Pikachu ya tadi. Pika Micu ya. Nama budaya izin bertanya. Newa sanya nak sanya yatana merupakan alam tertinggi di Arupa, alam tertentu. Tapi di sana masih ada kelahiran, usia tua dan kematian. Bagaimana gambaran kehidupan di dunia alam tersebut? Arupa Brahma. Ya, kita sekarang bicara teori ya. Ya, silakan. Ya, teori yang disabdakan oleh Sang Buddha ya. Bukan teori saya. Ya. Jadi kita mengenal 31 alam kehidupan, yang salah satunya adalah alam Newasanya Nasanya Yatana. Itu adalah alam tertinggi yang terbahagia. Jadi sejauh ya 31 alam kehidupannya sebenarnya alam yang paling tinggi dalam konteks samsaric life itu adalah Newasanya Nasanya Yatana. Dan itu bisa dicapai hanya ketika seseorang mencapai jhana tertinggi, yaitu juga sama namanya, Newasanya Nasanya Yatana. Jadi pencapaian jhana yang landasannya bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi, itu sudah sangat halus. Nah, bagaimana ketika seseorang kemudian terlahir di alam ini dengan pencapaian jhana ini? Ya tentu di sana seseorang mencapai
kondisi yang sama ketika mereka mencapai jana. Nah, sehingga mereka ini dalam kelahiran di alam dewa asanya nasanya yatana itu tidak memiliki materi. Jadi kita makhluk ini kan terdiri dari, secara umum kita manusia itu kan terdiri dari yaitu 5 gugusan atau disebut sebagai pancakanda. Ada rupa kanda yaitu gugusan dari jasmani materi yang bisa dipegang kasar. Nah, kemudian ada gugusan perasaan vedana kanda, ya ada senang tidak senang netral. Kemudian ada persepsi sanya kanda pengenalan. Jadi apa yang kita kenali termasuk dunia ini dunia yang kita lihat ini adalah sanya. Ini sanya, makanya tadi kan disebut ananta sanyi ya. Jadi yang sembari dengan pengenalan, dengan persepsi ananta tanpa batas. Itu adalah apa yang kita lihat, kita dengar dalam konteks gambaran yang kita kenali itu adalah sanya, persepsi. Kemudian ada juga sangkara, yaitu mental formation atau katakan bentukan-bentukan batiniah. Dan kemudian ada kesadaran, vinyana. Khusus untuk yaitu makhluk-makhluk yang terlahir di alam katakan arupa jana, termasuk salah satunya adalah newa sanyana sanyatana. Mereka hanya memiliki 4 gugusan. Tidak ada rupa kanda, tidak ada jasmani, hanya 4 gugusan. Jadi hanya vidana, sanya, sangkara dan juga vinyana. Hanya ada 4 ini. Dan mengapa di alam ini pun juga ada kelahiran, usia tua dan juga pada akhirnya kematian? Ya karena apa? Mereka masuk ke sana atau masuk ke sana dalam konteks terlahir di sana. Gitu? Yeah. Terlahir di sana kan, terlahir di alam dewasanya rasanya kan. Nah, jadi masih dalam konteks jati kelahiran. Dan mereka juga berada di sana juga dalam jangka waktu, ada jangka waktunya kan. Nah, jangka waktu ini ada span of life kan, ya lifespan kan. Nah, dalam konteks jangka waktu kan berarti ada usia tua. Ya. Di sana umurnya sampai berapa kalpa kan, usianya sampai berapa kalpa kan. 84.000 mahakalpa katanya begitu kan. Nah, lama sekali pokoknya. Tapi kalau kita yang belum mencapai itu memang kita hanya bisa membayangkan ya Bante ya. Gambarannya karena tadi tanya gambaran hidupnya seperti apa. Oh iya. Ya, yang jelas kan itu adalah kondisi jana ya. Jadi betul-betul sangat-sangat apa? Ya, tercerap dalam kondisi mereka, dalam kondisi jana mereka kan. Nah, sehingga hanya 4 ini saja yang berfungsi, 4 gugusan yang berfungsi. Nah, tetapi ada kelahiran karena terlahir di sana, ada usia tua kan ada jangka, ada lifespan-nya, ada jangka waktunya, dan juga tentu mereka tidak kekal di sana. Pada akhirnya mereka juga yang terlahir di sana, ketika buah dari karmanya itu habis, ya meninggal, mati, dan kemudian terlahir di alam lain. Makanya alam dewasanya nasanya pun juga masih belum bebas dari jati, jara, marana, kelahiran, usia tua dan juga kematian. Tidak bisa terbebas. Kita masih ada waktu, tapi saya ingin melanjutkan itu pertanyaan itu tadi masih di alam yang sama ini Bante, newasanya nasanya yatana itu. Apakah mungkin ya ketika seseorang lahir setelah mencapai jana, arupa jana, kemudian terlahir kembali di alam newasanya nasanya yatana itu, orang atau makhluk di situ itu mencapai tingkat kesucian tertentu, Bang? Nah, jadi kalau terkhusus untuk alam yang mencapai tingkat kesucian itu biasanya alam surga dan alam rupa Brahma. Jadi tidak memungkinkan ya? Tidak memungkinkan alam arupa Brahma. Jadi hanya alam Brahma dan juga alam rupa Brahma maksudnya dan alam surga. Berarti, nah, tetapi alam rupa Brahma pun juga ada satu yang tidak akan terlahir ke sana, yaitu terutama adalah alam asanya sata. Ya, karena asanya sata itu telah di sana karena pandangan salah. Oh iya. Asanya sata ini seperti apa? Nah, jadi diceritakan bahwa kalau kita melihat makna secara harfiah, asanya sata itu adalah makhluk-makhluk yang tidak ada sanya. Kebalikan dari tidak ada persepsi. Itu, ya, betul. Hanya jasmani. Jadi hanya batin. Betul. Jadi kalau terjemahkan itu seperti makhluk yang tidak ada pikirannya. Tapi kan impossible kan? Iya. Tetapi sebenarnya begini. Saya malah membayangkan patung. Ya. Betul. Nah, tetapi sebenarnya ketika mendengar itu tadi bayangan. Tapi sebenarnya begini. Jadi ceritanya itu dalam kitab ulasan juga
ulas gitu ya, disampaikan. Makhluk-makhluk ini sebenarnya terlahir karena apa? Ketika mereka ini sebagai manusia, mereka juga mempraktikkan meditasi, mencapai jana, tetapi dengan satu pandangan. Pandangan bahwa yang namanya batin itu buruk. Batin itu tidak baik. Nah, sehingga ketika mencapai jana, mengkonsentrasikan pikirannya, nah makhluk-makhluk ini atau manusia-manusia ini kemudian melihat batin sebagai buruk, ingin menghentikan batin, ingin tidak berpikir, bahkan ingin tidak berpersepsi. Tahu kan, persepsi kan pengenalan, ingin tidak berpersepsi. Dan ternyata mereka meninggal dengan kondisi batin demikian. Maka batinnya itu pasif, sebenarnya batin tetap ada, tetapi pasif, tidak ada sanya, tidak ada pengenalan, tidak ada seperti kita mengenali dengan ada sanya kan, ada persepsi kan, ada gambaran kan, tidak ada. Indranya di sana tidak ini ya. Ya, jadi pengalaman indera. Iya, jadi tidak ada pengalaman yang membawa kepada persepsi, kepada pengenalan, tidak ada. Nah, sehingga dikatakan bahwa batinnya itu pasif, batinnya tidak aktif. Nah, sehingga begitu mereka batinnya bergerak, aktif, sudah mati artinya. Mengalami kelahiran kembali. Nah, orang yang terlahir di alam asalnya sata, itu karena muncul dari pandangan salah, maka yang mencapai kesucian tidak terlahir di sana. Terima kasih Bante. Jadi artinya di alam newasanya naksanya yatana itu tadi tidak mungkin akan ditemukannya seorang suciwan. Betul. Sotapana, sakadagami, anagami maupun arahat, berarti nggak ada ya Bante. Betul. Wah, menarik Justru sekali. yang ada itu di alam Brahma, rupa Brahma, yaitu alam Sudawasa. Bisa ya, ada. Nah, itu justru alam Brahma yang tertinggi, alam rupa Brahma yang tertinggi itu. Malah Itu di sana bisa ada. ya. Justru mereka terlahir di sana karena mencapai kesucian anagami. Ya. Dan mereka terlahir mencapai kesucian arhanta di sana. Di sana juga Bante. Ya. Baik, menarik sekali. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Bante. Ini Bu Renia, ini ada pertanyaan loh. Ya, dari Vivi Yuwono. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, menurut Buddhis, menjadi pria itu dibutuhkan kama baik yang lebih banyak daripada perempuan. Mengapa demikian? Apakah hanya sedikit dan lebih sulit bagi perempuan untuk mencapai tingkatan kesucian dibandingkan pria? Menarik ini Bante. Gender dong. Arahnya ke situ. Ya, sebenarnya dalam terutama Tipitaka ya, tidak pernah disebutkan karena kita mengacu kepada yaitu canonical ya, jadi sumber utama dari kita kan ya Tipitaka ya. Tidak disebutkan bahwa terlahir sebagai pria itu karena karma yang lebih baik daripada wanita gitu. Bukan begitu ya? Tidak pernah disebutkan begitu. Memang dalam kitab ulasan yang tadi saya sebutkan ada satu kasus kan. Iya, Bante. Ya, memang ada demikian, ada satu kasus di mana yang tadinya biku menjadi bikuni gitu kan, itu karena karma buruk yang sedang berbuah, karena kekuatan yang begitu kuat sehingga menjadi perempuan. Kemudian juga yang dari perempuan ke laki-laki dikatakan dalam kitab ulasan, tapi ini kitab ulasan ya. Ya, apakah bisa atau tidak? Ya silakan, tapi dalam kitab ulasan dikatakan demikian, bahwa karena karma baik sedang berbuah, maka kemudian karena kekuatannya langsung berubah jadi seorang pria. Ya, tetapi kalau kita melihat dari yaitu kitab Tipitaka, Sang Buddha menekankan bukan dari gendernya, tapi lebih kepada dari moral spiritualnya. Yang menjadi ukuran seseorang itu terlahir dalam kondisi baik atau tidak itu bukan karena gender, bukan karena kelahirannya, tetapi lebih dari kemoralannya. Nah, sehingga pernah suatu kali ketika Sang Buddha sedang berbicara dengan seorang raja Pasenadi Kosala, datang utusan menemui Raja Pasenadi, memberitahukan dengan bisik-bisik, anak perempuan baru dilahirkan. Jadi anak perempuan sang raja baru dilahirkan. Wah, mendengar begitu dia merasa kecewa sekali. Karena Raja Pasenadi kan berpikir ingin mendapatkan anak laki-laki, putra, untuk yang nanti menjadi pewarisnya. Penerus lah ya. Penerus. Karena memang
Bahkan di India pada waktu itu yang namanya pria itu memang dikatakan lebih unggul daripada wanita, apalagi sebagai seorang raja yang nanti harapannya nanti akan meneruskan kerajaannya kan, pemerintahannya. Tapi yang dilahirkan adalah anak perempuan, menjadi kecewa, menjadi bersedih. Nah, menarik sekali karena Sang Buddha di situ ketika melihat Raja Pasenadi bersedih, dan Sang Buddha mengatakan kepada Raja Pasenadi bahwa orang menjadi besar bukan karena seseorang terlahir sebagai perempuan atau laki-laki. Bahkan dikatakan seorang perempuan pun juga bisa lebih unggul daripada seorang pria kalau dia adalah Medawati, dia adalah Silawati, dia adalah Sasudewa. Medawati itu apa? Nah, Medawati adalah kalau dia adalah seorang perempuan yang bijaksana. Oh, ya. Coba kalau kita misalnya membandingkan ada seorang pria laki-laki yang dia ugal-ugalan, tidak punya kebijaksanaan, suka berbuat kejahatan, kemudian ada perempuan yang bijaksana, tahu mana yang baik mana yang buruk, baik yang mana? Ya perempuan. Perempuan dong, ya tahu, daripada laki-laki kan? Iya. Nah, itu Medawati. Kedua Silawati. Kalau perempuan tersebut punya moral, punya kemoralan, menjaga kemoralannya, merawat kemoralannya. Ya, sebagai seorang Buddhis tentu menjaga 5 sila dalam kesehariannya. Syukur-syukur setiap uposatha menjaga 8 sila. Nah, itu Silawati. Lebih baik mana ketimbang orang yang pria tetapi dia suka membunuh, suka mencuri, suka selingkuh, suka berzina, berbohong. Lebih baik mana? Ya perempuan. Iya perempuan dong, ya dong. Iya. Ya perempuan. Nah, yang ketiga adalah Sasudewa. Sasudewa itu adalah menghormati mertua. Oh. Jadi kalau perempuan misalnya menjadi menantu, menghormati mertuanya itu juga dipuji oleh Sang Buddha. Karena ini maaf saja ya. Ya, ada kasus-kasus di mana perempuan atau ketika wanita ini menantu lah ya, pindah ke rumah mertua. Wah, awalnya dengan mertuanya itu seperti keko, seperti apa? Pokoknya menghormati sekali kan. Jadi takut kalau ada kesalahan gitu kan. Bahkan kalau misalnya makan gitu kan, nasinya ketika sudah dicandong kemudian diratakan lagi kan, supaya tidak kelihatan gimana gitu kan. Nanti dikelihatin kok menantu kok makannya banyak banget ya gitu kan. Wah, kemudian dirapikan lagi gitu kan. Sampai sebegitunya kan, hati-hati sekali. Iya. Kemudian kalau bicara juga dengan lembut, pelan-pelan. Yang tadinya misalnya di rumah sendiri kalau buka pintu nutup pintu bang begitu kan. Nah, kemudian ada mertua, wah pelan-pelan gitu, hati-hati, jalan sambil jinjit-jinjit kan gitu kan. Supaya tidak mengganggu. Tapi lama-kelamaan karena kebiasaan, hormatnya menjadi hilang. Hormatnya menjadi hilang. Bisa terjadi demikian. Iya. Nah, tetapi Sang Buddha mengatakan kalau wanita ini ternyata menjadi seorang yang Sasudewa, artinya mendewakan mertua. Dengan kata lain menghormati mertua, ini adalah wanita yang baik. Lebih baik ketimbang menantu pria yang malahan tidak menghormati mertuanya. Jadi sekarang sebenarnya bukan masalah gender kalau dalam konteks Buddhis, tapi masalah sejauh mana orang tersebut punya kebijaksanaan, punya moralitas. Itu yang menjadi ukuran. Bahkan kita perhatikan kan seperti ya di konteks masyarakat Buddhis kan, mereka menjadi samaneri, menjadi bhikkhuni kan lebih unggul toh daripada ya dalam konteks moralitasnya daripada berumah tangga kan. Berumah tangga bahkan seorang raja sekalipun pada waktu itu dengan seorang samaneri saja itu bisa menghormat. Karena apa? Secara moralnya lebih unggul. Bahkan apalagi kalau mereka misalnya mencapai kesucian, walaupun perempuan ya lebih unggul dari para misalnya ini kalau kita mana yang lebih unggul secara katakan spiritual. Bhikkhuni yang mencapai arahat dengan bhikkhu yang tidak mencapai kesucian. Bhikkhuni dong. Ya. Maka di sini bukan masalah gender, tapi masalah sejauh mana kemoralan, kebijaksanaan
spiritualnya. tingkat spiritualnya dijaga. Ya. Ya. Baik, itu ya jawaban dari Bante Santa Cipta terkait hal itu. Ini dari Suyandra Gunawan, Bante. Bagaimana menjelaskan karma itu pelindungku? Ada penderitaan akibat perang seperti perang Ukraina dan Rusia. Apakah itu karma masa lampau atau karma kini? Bagaimana mengakhiri penderitaan Bante, perang ini? Iya. Karma itu kan perbuatan ya. Hmm. Dan memang perbuatan itu adalah pelindungku. Ya. Makanya kan kama pati sarano. Ya, jadi bahwa karma perbuatan adalah sebagai pelindung. Pati sarana. Sarana adalah pelindung, pati sarana. Bahwa saya terlindungi oleh karma saya. Artinya begitu. Mengapa karma ini menjadi pelindung? Ya dalam konteks Buddhis, kita itu oleh Sang Buddha kan sering disampaikan attahi attanunato, kohinato parusia, bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Siapakah orang lain yang akan melindungi? Maka ketika dikatakan diri sendiri adalah pelindung, artinya bahwa kita harus menjaga perbuatan kita, menjaga karma kita. Kalau karma kita, perbuatan kita arahkan ke hal-hal yang baik, itu yang akan menjadi pelindung bagi kita. Tapi kalau perbuatan kita, karma kita diarahkan kepada hal-hal yang buruk, ini juga bisa menjadi apa? Penderitaan, kerugian bagi kita. Maka karma bisa melindungi, tapi juga bisa menghancurkan. Tergantung karma mana yang kita arahkan. Karma baik atau karma buruk. Maka kalau kita ingin terbebas dari katakan pengalaman-pengalaman yang buruk, salah satunya adalah kita hidup di tengah-tengah peperangan. Jagalah perbuatan kita. Agar apa? Agar dengan perbuatan yang baik, maka akan terkondisi untuk kita terlahir di tengah-tengah kondisi yang baik. Nah, apakah ketika kita itu telah di kondisi yang tidak baik, apakah juga karena karma kita? Ya salah satunya. Jadi salah satu penyebab mengapa kita itu terlahir di kehidupan atau di kondisi yang tidak baik, termasuk dalam hal ini misalnya peperangan, yaitu karena perbuatan kita. Makanya kan di dalam Manggala Sutta kan, patiru pade sawasoca pube cak kata punyata. Artinya apa? Pati rupa desa waso. Nah, waso artinya hidup. Desa itu di tempat. Pati rupa yang sesuai. Hidup di tempat yang sesuai. Kenapa? Pube cak kata punyata. Karena kebajikan di masa lampau. Karena kebajikan di masa lampau, maka kita hidup di tempat yang sesuai. Tempat yang bebas dari konflik, dari peperangan. Tempat yang mana di mana kita masih bisa banyak berbuat kebajikan. Tempat di mana kita bisa mengenal dhamma, praktek dhamma, tempat di mana di sana ada kalyanamita, orang-orang yang baik. Itu semua dari apa? Perbuatan bajik di masa lampau. Maka kalau sekarang kita ingin terlahir di tempat yang sesuai, ya memang mau tidak mau banyak berbuat kebajikan. Nah, apakah yang tadi berkaitan dengan perang itu karena ya karma yang ya kolektif atau tidak, ya bisa demikian juga, karena mau tidak mau ada pengaruh juga, atau pengaruh karena karma yang sama sejenis. Ya karma yang sejenis, maka nanti buahnya juga akan muncul sejenis juga, ya atau sejenis juga. Misalnya ini contoh ya, misalnya contoh kita kenapa sekarang kok bisa bersama-sama gitu kan, kemudian kita berbicara tentang dhamma, berbicara tentang ajaran Sang Buddha. Kenapa bisa terjadi? Ya karena dalam kehidupannya lampau barangkali pernah kita berasosiasi dan pernah berbicara dhamma, sehingga sekarang kita bisa bersama-sama dalam nuansa dhamma. Ini pernah saya mendapatkan bukan penjelasan, tetapi satu kayak konfirmasi begitu ya. Jadi kan kebetulan kan saya dengan teman saya pernah ditinggal di hutan gitu kan. Nah, kemudian setiap malam itu ada bante, kepala wihara, yang selalu memberikan ceramah dhamma tentang meditasi segala macam.
Setiap malam pokoknya. Nanti sekitar jam 7 datang ke sana mendapatkan wejangan kayak anusasana begitu. Iya. Beberapa kali beliau selalu mengatakan bahwa kita ini bisa bersama-sama seperti ini, praktek dhamma bersama-sama, apalagi praktek meditasi bersama-sama. Itu bukan hanya sekarang saja. Di kehidupan yang lampau pun juga kita juga pernah bersama-sama. Karena pernah berasosiasi. Karena kekuatan dari praktek yang lampau itulah yang sekarang membawa kepada kondisi sekarang. Nah, sehingga artinya apa? Ada karma kolektif dalam konteks ini kan. Karena dulu pernah bersama-sama sehingga sekarang suasananya juga nuansanya juga nuansa yang sama. Ada kesamaan. Ya bisa demikian. Tapi ingat bahwa itu bukan satu-satunya faktor. Banyak faktor. Banyak faktor. Kalau kita bicara tentang kondisi yang kita alami termasuk perang gitu ya banyak faktor. Tidak hanya karma saja. Karma bukan satu-satunya berarti Bante ya. Bukan satu-satunya. Itu jawaban dari Bante Santacito, menarik sekali. Meskipun itu adalah ada pengaruh dari karma, tetapi itu bukan satu, banyak faktor lain juga. Kita lanjutkan pertanyaannya. Ini dari Nesa Dewa. Silakan Bu Renia pertanyaan lah. Namo Buddhaya Bante, apakah dunia itu tercipta dari cetana, ataukah dunia tercipta karena adanya makhluk itu sendiri hidup, atau dunia itu ada dan tidak ada walaupun makhluk hidup itu ada? Terima kasih. Ya, ya kalau kita bicara tentang the world of experience, betul, itu dari cetana, dari niat kita, dari pikiran kita, kehendak pikiran kita, dari pikiran kita, dari cetana yaitu karma. Kalau kita bicara tentang cetana, itu adalah karma. Nah, sehingga muncullah dunia. Mengapa saya mengatakan demikian? Ada satu pernyataan yang menarik sekali. Tadi kan ketika Sang Buddha berbicara tentang yaitu dunia, itu kan selalu diarahkan kepada dunia dalam konteks duka, ya toh? Dalam konteks duka, penderitaan. Ketika dikatakan loka samudaya dan seterusnya adalah dunia duka sebab duka dan seterusnya. Nah, ada satu pernyataan Sang Buddha begini, tanha pahana kamang pahiyati, kamang pahana dukang pahiyati. Dengan dihancurkannya tanha, nafsu keinginan, karma dihancurkan. Dan dengan dihancurkannya karma, penderitaan dihancurkan. Artinya duka, penderitaan yang itu adalah pengalaman kita, itu muncul karena karma. Nah, sehingga kalau dikatakan apakah dunia ini muncul karena cetana? Betul. Karena apa? Karma itulah yang disebut sebagai cetana, atau cetana itulah yang disebut sebagai karma. Karena adanya karma maka ada duka. Duka adalah dunia. Maka cetana, karma penyebab dari dunia. Our world of experience. Jadi pengalaman kita itu muncul karena cetana, karena karma. Nah, jadi kalau kita bicara tentang dunia pengalaman, ya betul, dari karma. Tapi kalau ada pertanyaan, apakah dunia ini ada atau tidak ada walaupun makhluk itu ada? Atau walaupun makhluk ada itu tidak ada dunia? Ya tidak bisa. Karena apa? Makhluk dan dunia pengalaman itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Artinya apa? Ketika ada makhluk ya ada dunia. Ketika ada padamnya makhluk, ya padamnya dunia. Padamnya dunia kan artinya nibbana toh. Padamnya dari kelahiran toh. Sehingga apa? Sehingga ketika ada padamnya dunia, ada padamnya makhluk, ada padamnya kelahiran. Nah, sehingga ketika ada makhluk, ya tentu harus ada dunia. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik, menarik sekali jawaban dari Bante Santacito. Bante, kita masih ada satu pertanyaan lagi, ya. Kita lihat. Ini. Namo Buddhaya Bante dari Gamaputu. Namo Buddhaya Bante, izin tanya, setelah bumi ini hancur, kemana makhluk-makhluk dunia ini perginya? Anumodana Bante. Kemana makhluk ini pergi Bante setelah dunia ini mengalami kehancuran? Tadi kan saya sampaikan ada ini ya, ada cerita mengenai bagaimana alam semesta ini ternyata nanti ada matahari kedua. Jadi ada penampakan planet lah, planet seperti matahari yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, baru kemudian mengalami
kehancuran. Nah, jadi secara Buddhis sebenarnya bahkan ketika matahari baru satu saja, baru satu, nanti akan ada sebuah peristiwa di mana akan ada kekeringan yang dalam jangka waktu yang sangat lama. Sangat lama. Dalam kekeringan tersebut tentu banyak yang sudah banyak mati. Nah, ketika terjadi kekeringan demikian, kemudian ada dewa datang memberitahukan kepada manusia bahwa alam semesta itu akan hancur. Cepat-cepatlah berbuat kebajikan. Jangan sampai nanti ketika hancur kiamat gitu kan, nanti terlahir di alam yang rendah atau tidak melakukan kebajikan. Nah, karena hal itulah kemudian orang-orang mulai melakukan kebajikan. Mereka mulai terlahir di alam yang lebih tinggi. Nah, dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan malu-malu di alam neraka pun juga lama-kelamaan habis. Mereka terlahir di alam yang lebih baik. Termasuk alam dari alam peta, alam binatang juga mulai habis. Terlahir di alam lebih baik, hingga dikatakan ketika alam semesta atau bumi ini hancur, semua makhluk sudah terlahir di alam abasara. Jadi di alam bumi sudah tidak ada, alam lain pun sudah tidak ada, sudah hancur. Belum hancur, tapi sudah tidak ada. Tidak ada ya. Sudah tidak ada. Jadi makhluk-makhluk sudah terlahir di alam abasara. Tapi itu jangka waktu yang sangat lama, bukan dalam pikiran kebanyakan dari kita yang berpikir hancurnya itu ketika ada manusia. Ketika manusia masih hidup di bumi, kemudian itu hancur, kemudian kayak ditabrak apa begitu kan. Bintang-bintang berjatuhan, matahari itu mendekat, enggak. Tetapi sebenarnya bahkan ketika matahari dua saja sudah tidak ada makhluk di bumi. Nah, sehingga makhluk-makhluk ini dalam jangka waktu yang sangat lama itu berevolusi, terlahir di alam-alam yang lebih tinggi, sampai ketika bumi ini hancur, terlahir di alam, yaitu alam abasara, begitu. Baik. Ya, jadi seperti itu. Ya. Secara Buddhis ya. Ya, demikian jawaban dari Bante Santacito. Izin Bante. Ya. Sepertinya pertanyaan tadi juga pertanyaan terakhir. Oh ya, baik. Terima dari kasih viewer. banyak. Jadi izin untuk menyampaikan dukungan pendidikan. Jadi di STAB Kertarajasa terdapat 124 mahasiswa, yang mana itu terdiri dari Samanera, Atasilani, dan mahasiswa reguler. Jadi apabila sahabat kepo atau Anda sekalian yang menonton tayangan ini bisa melakukan kebajikan lagi dengan cara mendukung pendidikan di Sekolah Tinggi STAB Kertarajasa dengan cara berdonasi melalui rekening BCA 81603338999 dengan tambahan kode angka 50 di belakang nomor tersebut. Ya. Baik. Selanjutnya sahabat kepo yang selalu setia menemani kami, jangan lupa bahwa nanti minggu depan ada podcast lagi dengan tema What Happens When We Die dari Dr. Kindela ya. Jangan sampai lupa untuk menyaksikan tayangan kepo di minggu depan, karena ini juga topiknya tidak kalah menarik ya. Dan tolong dicatat ya tanggalnya supaya tidak sampai terlewatkan. Baik, ya demikian podcast atau acara kita pada malam hari ini, Bu Renia, Bante, dan terima kasih banyak telah hadir bersama kami di studio Kepo Kertarajasa Podcast pada malam hari ini. Dan semoga ya apa yang disampaikan tadi selama kita berbincang-bincang santai tadi memberikan manfaat yang luar biasa kepada semua yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Ya, mungkin Bante bisa sedikit memberikan closing statement. Oh ya, silakan Bante. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang siapa yang menciptakan dunia, tentu kalau kita bicara dalam konteks dunia semesta atau dunia material, memang itu tidak ditekankan oleh Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha lebih menekankan kepada dunia pengalaman kita yang harus kita pahami. Karena di dalam dunia pengalaman kita, batin dan jasmani kita, di situ akan ada apa yang disebut sebagai dukkha.
ada kemunculan duka, ada padamnya duka, dan di situ juga ada ditemukan jalan yang membawa kepada padamnya duka. Dan itu yang menjadi penting dalam konteks kita berbicara tentang tentang dunia, yang mana lebih kepada dunia itu diarahkan, dipimpin, diseret oleh batin. Mau kita bahagia atau menderita dalam dunia pengalaman kita, tergantung bagaimana kita mengarahkan batin kita ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Kalau kita ingin bahagia, arahkan batin kita agar kita mengalami dunia pengalaman yang bahagia. Bahkan akhir dunia yang tidak lain adalah nibbana, itu juga terrealisasi kalau kita mengarahkan batin kita ke arah yang baik dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Itu yang menjadi poin paling penting dalam konteks pembahasan malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih Bante. Terima Ya, kasih, Bante. semoga semua makhluk berbahagia. ya baik. Sadu.